Di sebuah desa sunyi di pedalaman Massachusetts, Adam Clay tampak seperti pria tua biasa. Tinggal di gudang kayu sederhana, mengenakan topi petani, dan merawat kotak-kotak lebah dengan penuh ketekunan. Tak ada yang tahu, di balik sosok yang kalem itu, tersembunyi masa lalu kelam yang siap meledak kapan saja. Clay tinggal di properti milik Eloise Parker, pensiunan guru yang bijak dan lembut. Eloise bukan hanya tuan tanah, tapi juga teman sejati. Ia menjalankan yayasan amal kecil yang mendukung pendidikan dan sosial. Namun semuanya berubah ketika Eloise menjadi korban kejahatan cyber. Dalam satu malam, seluruh tabungan hidupnya dan dana yayasan senilai $2 juta lenyap, disedot oleh jaringan penipu online. Hancur oleh rasa bersalah dan kehilangan, Eloise memilih mengakhiri hidupnya. Clay menemukannya terlambat. Ia mendapati sahabatnya sudah tak bernyawa. Di tengah kesedihan, datanglah FBI yang menahan Clay untuk diinterogasi. Agen Verona Parker, putri Eloise sendiri, berusaha mencari jawaban, tapi yang ia temui hanyalah diam, dingin, dan tatapan tajam dari Clay. Sesuatu telah bangkit dalam dirinya, dan dunia segera menyadari Clay bukan pria biasa. Setelah bebas dari interogasi, Clay berdiri menatap rumah tempat Eloise mengakhiri hidupnya. Ia tahu sistem hukum tak akan pernah bisa menembus labirin korupsi para penipu yang telah memporak-porandakan hidup sahabatnya. Maka Clay membuka kembali pintu yang sudah lama ia tutup. Masa lalunya sebagai anggota organisasi rahasia, The Beekeepers, dikenal sebagai unit bayangan yang ada di balik layar kekuasaan. Beekeepers tidak terikat hukum, tidak terpantau sistem. Tugas mereka sederhana, melindungi keseimbangan dengan cara apapun. Clay menyusup ke call center di Springfield, markas para penipu. Di sana, para kriminal muda duduk tenang di balik meja komputer, menjarah kehidupan orang-orang tua dengan satu klik. Tapi hari itu berbeda. Clay datang membawa kemarahan, ketelitian, dan pelatihan mematikan. Ia menghancurkan server, menundukkan para penjaga, dan akhirnya membakar seluruh gedung. Api membubung tinggi ke langit malam. Sebuah pesan terbuka bahwa predator telah menjadi buruan. Di balik layar, sang dalang pun mulai gelisah. Mickey Garnett, pria yang terlihat seperti CEO biasa, ternyata adalah pemimpin jaringan penipu ini. Ia panik saat tahu seluruh operasi di Springfield lenyap hanya dalam satu malam. Tak butuh waktu lama sebelum Clay menemukan lokasinya. Di ruang bawah tanah penuh komputer dan uang haram, Garnett dipaksa merasakan teror yang ia tanamkan ke ribuan orang lain. Clay menginterogasinya, memotong jari-jarinya satu persatu dengan gergaji pita. Tak ada ampun, tak ada belas kasihan. Sebelum mengakhiri nyawanya, Clay memaksa Garnett menghubungi atasannya, Derek Danforth. Derek adalah pria muda flamboyan, pewaris kekuasaan dan teknologi. Ia tak menyangka ancaman datang dari seorang lelaki tua yang tenang. Clay memperingatkannya dengan satu kalimat yang menusuk. Kau berikutnya. Di balik jendela gedung pencakar langitnya, Derek mulai merasakan ketakutan sejati. Ia memanggil satu-satunya orang yang mungkin bisa melindunginya. Wallace Westwild, mantan direktur CIA, kini kepala keamanan pribadi Danforth. Wallace Westwild bukan orang sembarangan. Ia adalah veteran operasi gelap CIA, pria yang terbiasa menghilangkan ancaman sebelum dunia mengetahuinya. Begitu mendengar nama Adam Clay, ia langsung tahu, ini bukan sekadar masalah biasa. Clay adalah legenda dalam jaringan Beekeepers, orang yang ditakuti karena tak hanya efisien, tapi juga tanpa kompromi. Wallace menghubungi Janet Harward, direktur CIA saat ini, berharap ada cara diplomatik untuk menyelesaikan ini. Tapi Harward punya cara lain.
mengirim Anisette, anggota aktif Beekeepers, untuk membunuh Clay. Namun Anisette bukan tandingan. Dalam pertempuran brutal dan cepat, Clay membalikan keadaan. Ia mengalahkan dan membakar tubuh Anisette di depan markas Beekeepers. Pesan itu jelas, "Aku tak lagi bagian dari kalian dan siapapun yang menghalangi akan kubakar bersama sistemnya." Beekeepers, organisasi yang biasanya diam dan kuat, memilih mundur. Mereka tahu jika Adam Clay bergerak sendiri, lebih baik tidak ikut campur. Sementara itu, agen Verona dan Wiley terus menyelidiki siapa di balik semua ini. Mereka mulai mencurigai bahwa Derek Danforth tak hanya berbisnis dengan kejahatan, tapi adalah pusat dari semuanya. Pusat kekuasaan Derek terletak di sebuah gedung pencakar langit bernama Nine Star United Center. Tampak seperti kantor teknologi canggih, tapi di dalamnya berdenyut jantung jaringan kriminal global. Clay tahu jika ingin memotong kepala ular, inilah tempatnya. Ia menyusup saat malam turun. Dengan peralatan sederhana, strategi militer, dan keberanian yang beku dingin, ia menaklukkan satu persatu tingkat keamanan. Para penjaga tak tahu dari mana datangnya serangan. Kamera keamanan menampilkan sosok lelaki sendirian, bergerak seperti bayangan, mengeksekusi seperti mesin. Clay menemukan Rico Anzalone, salah satu manajer operasional. Dengan ancaman dan tekanan, ia membuat Rico membuka semuanya tentang algoritma curian dari CIA, tentang bagaimana data masyarakat dipakai untuk menipu mereka sendiri, dan tentang koneksi Derek dengan lingkaran kekuasaan tertinggi. Verona dan Wiley tiba saat semuanya telah terjadi. Mereka hanya menemukan jejak darah, file rusak, dan tubuh tergeletak. Namun dari semua itu, satu hal jelas, Adam Clay bukan hanya mengincar balas dendam. Ia menuntut penebusan, dan target selanjutnya adalah Gedung Putih. Ketika Derek merasa tak lagi aman, Wallace menyarankan satu tempat terakhir untuk berlindung. Rumah Presiden Jessica Danforth, ibunya sendiri. Sebuah villa mewah di tepi pantai dengan pengamanan ketat. Tapi tak ada tempat yang cukup kuat untuk menghentikan Clay. Di tengah pesta politik yang diadakan sang presiden, Clay menyusup di antara tamu-tamu penting, menyelinap di lorong-lorong rahasia, hingga akhirnya mencapai jantung rumah tersebut. Para penjaga elit berjatuhan satu demi satu. Tak ada suara, hanya bayangan dan tembakan sunyi. Sementara itu, Presiden Danforth mendapat kabar dari FBI bahwa anaknya menggunakan teknologi CIA untuk mendanai ambisi politik pribadi. Ia marah, muak, dan kecewa. Ketika ia mencoba menghentikan Derek, sang anak justru menunjukkan wajah aslinya. Psikopat haus kuasa. Derek membunuh Deputi Direktur Prik, lalu menyandera ibunya sendiri, ibarat anak singa yang memakan induknya demi tahta. Verona dan Wiley mendesak Clay untuk tidak membunuh presiden, tapi mereka salah paham. Clay hanya ingin menghapus virus dari akar. Ia tahu siapa yang bersalah dan siapa yang dikorbankan. Dalam bentrokan terakhir yang menegangkan, Clay menghadapi Derek di dalam ruang pribadi presiden. Derek kini sepenuhnya kehilangan kendali, menodongkan pistol ke ibunya. Saat itu juga, Clay melepaskan satu peluru. Tepat, dingin, presisi. Derek roboh, nyawanya berakhir seperti semua korban penipuan yang telah ia tinggalkan. Dunia berhenti sejenak. Verona yang menodongkan senjata ke Clay tak mampu menarik pelatuk. Ia tahu, ibunya telah dibalaskan. Keadilan telah ditegakkan, bukan oleh hukum, tapi oleh tangan yang pernah bersumpah melindungi ketertiban dari bayangan.